Halo guys, kembali lagi ke Mas Den Kuy Kuy. Jadi di sini aku akan mereview game terbaru, yaitu adalah Where Wind Smith, yang dimana game ini baru dirilis 5 Desember 2025. Jadi masih 3 minggu yang lalu, masih baru ini gamenya. Nah, di sini kita akan mereview beberapa fitur-fitur dari game ini, yang dimana aku sudah memainkan game ini beberapa hari yang lalu dan sudah mencapai level 52. Di sini aku sudah menemukan beberapa fitur yang benar-benar menarik, yang beda dari game RRPG yang lain, yang dimana intinya game ini lebih kelihatan realistis, bener-bener kayak realita gitu. Nah, oke, pertama kita nge-review dari segi grafik. Lihat dari grafiknya aja, kayak tuh, bayangannya aja guys, kayak kayak asli banget bayangannya tuh. Terus dari wajah pemainnya tuh, lihat. Nah, wajah pemain ini, player ini bisa diubah-ubah, bisa kita atur dari awal kita main game. Nanti waktu kita awal game, kita akan memulai cutscene yang dimana cutscene itu tentang pengasuh, atau aku lupa guys, pokoknya cutscene dulu, bertarung gitulah, bertarung terus tuh nanti baru kita bisa membuat karakter. Nah, karakter ini sesuai imajinasi kalian. Nah, karena gue suka karakter yang sangar, terus kayak demon-demon gitu, devil-devil, jadi gue memakai karakter kayak ini, gue edit. Oke, bukan gue edit sih, gue ambil template dari orang gitu. Oke, eh di sini adalah tempat awal kita memulai game. Pak awal kita memulai game, nanti ada anak kecil namanya Ruby. Nah, Ruby ini yang akan menjelaskan kita tentang segala hal, baik dari awal sampai ke sana. Nah, ayo kita ke sana, guys. Karena game ini benar-benar realistis. Nih, lihat, lihat, lihat. Ini kan ada NPC nih. Ini NPC. Oh, kalau yang kayak gini nggak bisa, guys. Kayak ganti yang lain. Seru loh. Tuh, lihat, lihat. Game ini benar-benar kayak asli, coy, kayak dunia nyata gitu. Nah, terus dari pengaturan game ini, kalau kalian merasa kayaknya grafiknya kurang nyata gitu, santai guys, grafiknya bisa kita ubah menjadi supreme. Tapi karena gue saat ini mungkin HP gue nggak mendukung, atau kayak mana gue kurang tahu juga, jadi gue cuma bisa high. Terus kalau misalnya bisa supreme nih, kalau supreme nih kayak asli banget coy, gila. Terus ini bisa ada juga yang beberapa kayak pencerahan, viewnya bisa diubah ke dari ultra, terus efeknya high, tekstur high, shadow high, waternya juga high, terus ininya juga high. Kita lihat. hmm Beh, ini game ini benar-benar memanjakan mata gitu nah. Jadi kalau kalian merasa kayak dunia ini kayaknya membosankan, bagaimana kalau kita memain game Where Wind Smith agar dunia kita tidak bosan, karena dunianya sungguh indah coy. Terus ada skill terbangnya juga, ada skill terbang nih, skill terbang ya. Tuh guys. Beh, bagus banget cok. Ini grafik bener-bener kayak beh. Tuh di sini kita bisa menembak burung. Lihat ya. Tuh, burungnya bisa jatuh ha. Gimana coba yang bisa kayak gini coba. Nah, terus kita bisa ambil apa yang didapat dari burung itu. Ah nih ada NPC nih.
Ini bisa gak? Oh ini nggak bisa cok. Terus juga di game ini ada beberapa musuh, kayak bener-bener musuhnya ditaruh mungkin oleh developer, ditaruh nih kayak ini musuh guys, nih terdekatin. Ah ini lagi mabuk ini, mereka lagi mabuk, kita lihat lebih dekat, musuhnya lagi mabuk tuh. Oh buset, ketahuan ketahuan, kabur 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 kabur. Terus di sini juga ada sistem teleportasi kayak ini nih. Nah, batu ini guys, ini batu ini bisa menteleport kita ke beberapa tempat. Nih, ini yang emas-emas ini artinya sudah kita apa? Sudah kita ibaratnya tuh sudah kayak checkpoint gitu guys. Jadi kalau misalnya sudah emas berarti udah checkpoint. Nah, ini udah bisa kita teleport. Tuh, teleport, teleport. Nah, kalau yang misalnya kayak apa ya? Ah, kayak gini. Yang kayak masih ini. Nah, ini belum. Ini kita harus checkpoint dulu baru bisa teleport. Oke. Terus kalau misalnya kita checkpoint kita dapat XP juga, experience dapat juga. Nah, kalau misalnya ini guys, ini adalah salah satu petunjuk. Tuh mungkin ada juga mungkin orang iseng gitu yang meletakkan ini. Tapi kalau misalnya kita main story guys, main story atau main quest atau eh apa ya, cerita tersembunyi yang ada unsur puzzle-puzzle. Nah, kayak sing post nih guys, ini salah satu hal yang benar-benar bermanfaat gitu. Nah, karena ntar ada beberapa orang yang meninggalkan sing post yang kayak puzzle-nya gini-gini, puzzle-nya gini-gini. Nah, kita harus melihat tuh, misalnya ini puzzle nih, ini puzzle depan kita, puzzle apa ya, coba kita cek. Oh ternyata puzzle-nya sandinya ini dari gitu guys, karena itu peninggalan dari beberapa orang yang sudah bermain gitu. Oke, terus kita review lagi tempatnya. Oke. Nah, oke, sudah sampai di kota ini. Nah, di sini ini guys. Ini kan mumpung ada NPC nih, oke. Jadi kalau di mana-mana di game, mungkin yang di game kalian tahu, NPC itu gak bisa diserang, ya kan? Kalaupun diserang kayak kayak mana ya? Kalau diserang, nah itu gak bakal nyerang balik gitu. Nah, kalau di sini beda. Lihat ya. Tuh, itu kan ada kayak panah gitu kan? Panah itu masih kayak, oh dia masih santai kalau putih. Terus kalau kalau kuning ini udah mulai agak kesal nih, udah mulai agak kesal. Terus nah, kalau merah ini udah marah. Ini udah marah. Ini udah bisa kita lawan, guys. Nih. Bisa kita lawan. Tapi kita kabur aja lah, kabur. Jangan ngikutin weh. Nah, disenggol pun orang bisa marah, guys. Keren kan? Disenggol pun bisa marah, coba. Nah, kalau misalnya kita terlalu sering ninju NPC atau pokoknya kita melakukan suatu kejahatan gitu, itu kita bisa dipenjara. Kita bisa dipenjara. Ini game ini benar-benar realistis gitu nah. Dimana coba kita bisa dipenjara, benar-benar pure dipenjara gitu nah. Nah, penjaranya tuh ada di sini guys. Penjaranya tuh ada di sini. Kita teleport dulu, penjaranya ada di sini. Jadi kalau kita ada beberapa kejahatan yang benar-benar itu bisa membuat kita dipenjara. Nah, kalau misalnya kita dipenjara itu berapa lama? Berapa lamanya itu tergantung kejahatan kita. Nah, di sini ada guys. Nih. Kalau ini feeling unwell nih adalah kayak misalnya ini mid nih, merah kan? Nah, ini berarti kena racun nih kan? Kena racun. Nah, ini maksudnya tuh kayak di tubuh kita tuh ada beberapa penyakit yang harus kita sembuhkan. Kalau merah ini harus disembuhkan gitu nah. Kalau misalnya normal kayak gini ini enggak. Terus kalau ngecek kita jadi bounty gitu, jadi buronan di honor. Tapi mumpung karena honor kita nggak ada berbuat kejahatan, kaget ada beberapa kejahatan yang bakal ditampilkan kayak
maling kuda, pencurian, perusakan properti, memukul orang, membunuh orang gitu. Nah, kalau misalnya kita kayak memukul NPC terus ada saksi mata, nah ini game ini benar-benar realistis. Jadi ketika kita meninju NPC, nah nanti ada gambar mata di atas, di sini di atas sini, mana sih, di sini, pokoknya di atas sini, di samping-samping ini tuh, di atas time limit itu nanti ada gambar mata, yang dimana gambar mata itu kayak, gambar mata tuh berarti ketika kita melakukan kejahatan di situ ada saksi. Nah, saksinya nanti di atas kepala NPC-nya ada gambar mata. Nah, itu saksinya, guys. Jadi saksinya bakal lari untuk melapor ke petugas keamanan. Jadi kalau misalnya udah dilapor, petugas keamanan bakal mencari kita jadi buronan gitu. Nah, terus kayak di sini bakal ada bounty kita. Nah, ini tergantung bounty kita berapa harganya. Semakin tinggi bounty kita, semakin lama kita di penjara. Nah, ini penjaranya. Ini sudah ada beberapa orang yang di penjara nih. Lihatlah. Ini penjaranya. Sini juga tempatnya. Jadi kalau misalnya kita mau keluar penjara, ada beberapa orang yang melakukan kriminal, terus dia mendekap di penjara itu sekitar 12 jam, 13 jam. Nah, itu cara bebasnya gimana? Itu tergantung, guys. Setahu aku sih ada dua cara. Yang pertama itu kita mensuap ini, inilah menyogok dia ini, Mada ini, agar kita bisa keluar. Itu berapa koin emas atau koin perak itu lupa kok. Terus cara kedua itu kita tuh bisa kayak melakukan pekerjaan di sini, atau mungkin kita tuh kayak kayak dikasih parade, yang dimana kita tuh dibawa di kereta sambil dikurung gitu lah. Nanti para NPC-nya tuh bakal melemparin kita buah sayuran, melemparin kita tomat, melemparin kita kotoran. Nah, itu agar kita mengurangi masa tahan kita. Disitulah letak game ini benar-benar kayak realistis, cok. Terus kita pindah ke, nah di map ini aku lupa ngasih tahu, di map ini kita sekarang yang baru kita dapat itu adalah dua map, King He dan Kai Feng. Nah, kita coba Kai Feng dulu ya. Gimana Kai Feng ini, apakah sama? Oke. Kita teleport ke Kai Feng. Oke. Nah, ini Kai Feng, guys. Berbeda sekali tuh. Kayak cok ini grafiknya gila banget. Tuh. Bunyi dia melangkah aja kayak bunyi tuh kayak bener-bener orang melangkah gitu. Nah, tuh, lihat, kita bisa masukin tempat orang nih, kita bisa masuk ke sini tuh. Ada dokter Louis Francis Armitage, owner nih, ini yang punyanya, ownernya tuh. Hebatnya game ini, guys, semua NPC ini benar-benar pure punya kesibukan sendiri gitu lah. Kayak ini lagi ngobrol, terus yang ini lagi beli, yang ini lagi negosiasi atau gimana gak tahu. Nah, ini lagi negosiasi nih. Terus ini lagi pilih-pilih barang. Oh, ada kuda nih. Ini jual kuda nih kayaknya. Tuh. Buset. Nah, ini lagi gosip atau gimana nih, gak tahu. Kita panah aja, guys. Kita panah. Wah, ini nih. Orang langsung ngeliatin semua kan? Tuh. Langsung kayak waspada gitu kan? Buset, ini game, cowok, ngeri banget. Gue kepengen game seperti ini tuh di 2030 itu sudah menggunakan apa? Kayak VR gitu. Nah, VR itu kayak benar-benar realistis gitu. Nah, ini ada gembel gak sih? Gembel gak nih? Ya, gembel. Terus apa lagi nih? Kita review. Nah, di game ini juga bisa multiplayer. Nah, cara multiplayernya gimana? Itu di gambar atas, di atas sini, guys. Tuh, ada kan yang gambar orang bertopi tuh.
Nah, di gambar orang bertopi itu kalau kita pencet set tuh ada yang namanya solo mode dan online. Nah, kalau online kita pindah. Coba. Online kita pindah. Kalau online lebih rame orangnya, lebih banyak ketimbang solo. Tapi kalau menurut aku sih, kalau kalian ini nih, kalau online tuh ini agak-agak naik guys. Kalau online guys memang berat gitu. Nih kayak ini orang nih level berapa dia, level 70. Tapi aku lebih suka main solo guys. Tapi kalau misalnya kalian punya teman, nah teman kalian tuh bisa membantu. Boh, ini grafiknya nyelam. Aduh, ya bisa nyelam ya. Boleh guys. Sama game ini benar-benar kayak misalnya kita main story gitu kan. Main story cerita asli kan, cerita asli. Nah, di cerita aslinya tuh kan ada beberapa cutscene. Nah, beberapa cutscene-nya tuh kayak jujur kayak game ini bisa mengeluarkan perasaan manusia gitu loh. Mana ada orang nih. Ngapain dia? Jadi ikan lele kah? Kayak benar-benar mengeluarkan cutscene, mengeluarkan emosi manusia. Ada beberapa cutscene yang benar-benar sedih, ada beberapa cutscene yang benar-benar buat kita marah, ada beberapa cutscene yang benar-benar membuat kita kayak putus asa, kecewa gitu, atau kesal, marah. Semua emosi itu ditampilkan di game ini guys. Nah itu makanya aku bilang game ini kayak benar-benar realita gitu lah di kehidupan nyata. Dari segi emosi, dari segi semua hal guys gitu, semua hal. Sedangkan pemandangan high aja sudah kayak ini guys. Grafik high aja sudah kayak ini. Apalagi misalnya kita menggunakan grafik supreme atau ultra gitu, misalnya ultra aja. Itu gimana coba grafiknya, cowok. Nah, terus apalagi ya? Gue jelasin ya. Di game ini kita bisa naik kuda bisa. Terus apa ya? Terus kita bisa duel antara player, bisa juga duel antara player. Terus kita juga bisa memasukin guild orang. Terus juga kita bisa memasukin sekte. Nah, sekte ini berbeda-beda guys, tergantung sektenya gitu. Nah, jadi gak semua sekte sama. Nah, di sini gue memasukkan well of Heaven. Gue masuk sekte ini guys, sekte ini nggak bisa keluar kah? Oke. Nanti ada beberapa sekte. Nah, yang baru terbuka sektenya di game ini baru 4 sekte. Aku lupa aja, intinya ada 4. Ada juga beberapa tapi itu masih terkunci. Mungkin di update kedepannya itu bakal terbuka. Oke. Ya, ini aja sih yang bisa gue jelasin guys. Mungkin semoga bermanfaat untuk kalian yang berkeinginan mendapatkan game seperti ini. Kalian bisa download di Play Store, di Android bisa juga, di App Store juga ada, di PC juga ada. Jadi semua platform juga ada ini guys. Jadi kalau kalian merasa ingin bermain game ini, silahkan bermain guys. Oke. Jadi itulah penjelasan singkat dari saya. Terima kasih telah menonton channel Mas Den Kuy Kuy. Dadah, see you next time.